Setiap manusia memiliki masalahnya masing-masing, setiap insan memiliki kendalanya masing-masing. Begitu pula orang-orang dengan disabilitas perkembangan, mereka memiliki kendala untuk mengungkapkan rasa sakit mereka, sehingga kita sulit untuk memahami mereka dan kesakitan yang mereka alami. Maka dari itu, di video kali ini terdapat interview dengan salah satu ibu dari anak tersebut. Khusus yang ibu berikan atau bagaimana ibu um, menangani atau memperlakukan anak ibu tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih sudah diberi kepercayaan bisa bergabung dengan adik-adik semua. Perkenalkan saya terlebih dahulu, saya namanya sebenarnya Hayati Muhammad Kanez Zahrabik. Itu adalah anak saya yang memiliki kebutuhan khusus yang biasa dipanggil dengan Iza. Untuk pertanyaan dari Hussein Akil, apa yang saya berikan kepada putri saya, perhatian bagaimana yang saya berikan kepada putri saya dalam menangani Iza. Yang pertama, saya harus memupuk diri saya terlebih dahulu untuk menghadapi anak-anak yang untuk menghadapi kebutuhan khusus yang dimiliki oleh Iza. Pertama adalah bahwa saya harus meyakinkan diri saya bahwa Iza itu adalah titipan Tuhan, titipan Allah, dalam artian amanat. Sehingga ketika kita diberi amanat, otomatis mau tidak mau, kita bertanggung jawab terhadap amanat tersebut. Dan saya harus memperlakukan sebaik mungkin amanat tersebut meskipun menjaganya adalah hal yang tidak mudah. Yang kedua, bahwa saya menyadarkan diri saya bahwa Iza itu adalah keinginan saya. Dia tidak ingin dilahirkan dalam kondisi seperti itu, dalam artian bahwa dia tidak ingin lahir ke dunia tanpa keinginan saya. Memang saya ada memiliki masa yang sangat lama untuk punya anak ya. Kemudian setelah saya ke dokter dan saya diberi rezeki oleh Allah punya anak, dan ternyata setelah lahir ke dunia, setelah beberapa bulan saya lihat bahwa setelah sebulan saya perhatikan bahwa Iza itu ada tidak seperti anak biasanya. Saya memperhatikan itu dari foto. Ketika di foto kok anak ini seperti anak-anak Mongolia, seperti banyaknya karena wajah anak-anak Down syndrome itu hampir mirip-mirip kan. Nah, saya saat itu berusaha untuk membawa ke beberapa dokter. Kebetulan kami suami juga pelajar, saya juga pelajar di luar negeri waktu itu. Sehingga saya membawa anak saya ini untuk beberapa dokter untuk ngecek apakah perasaan saya itu benar gitu loh. Nah, ternyata dari beberapa dokter itu punya menurut hasil, tapi belum tes ya, hasil yang menyebutkan iya kayaknya Mongolia. Setelah saya pulang ke Indonesia, saya bawa ke Harapan Kita dan dites darah dengan ditanam, dan itu menunjukkan hasil bahwa kakak, kita panggilnya kakak ya, kakak Iza ini dinyatakan positif Down syndrome karena kekurangan kelebihan kromosom gitu. Nah, dari sejak itu kita harus saya dan suami punya komitmen untuk mau tidak mau kita harus tidak akan membiarkan Iza begitu saja. Saya ada usaha untuk mendidiknya dengan cara yang baik. Itu pun sudah saya lakukan waktu kita jadi pelajar di luar negeri, itu sudah kita lakukan seperti karena anak-anak seperti Iza itu, jadi antisipasinya sudah jauh-jauh hari. Misalnya kalau anak biasa mungkin antisipasinya pas waktunya ya, tapi kalau untuk Iza ini saya punya prinsip bahwa dia harus dididik jauh
sebelum itu. Jadi misalnya dia ada keterlambatan dalam bicara, kita bawa ke kayak terapi, itu udah saya bawa semuanya, usaha saya. Meskipun memang kita tidak berhasil secara yang kita inginkan ya. Akhirnya saya sampai ke Indonesia, itu pun tetap berlanjut. Kita kira Kakak Iza waktu itu berusia 3 tahun. 3 tahun kita pulang ke Indonesia dan menetap di Indonesia. Saya berusaha untuk ketika dia masuk sekolah harus dalam kondisi yang orang mungkin tidak akan melecehkan, karena anak-anak kecil kan dia tidak memahami bahwa ini posisinya anak Down syndrome atau tidak. Nah, waktu itu sempat terjadi apa ya? Saya tidak begitu nerima anak saya itu harus disekolahkan di tempat anak-anak yang punya kebutuhan khusus. Karena kebetulan saya waktu itu punya teman, kurang namanya Pak Munif ya, mungkin ada sebagian dari kalian yang kenal atau enggak. Dia adalah konsultan pendidikan, bahwa anak-anak kita itu meski punya kebutuhan khusus, tapi sebaiknya tidak dikumpulkan. Karena dengan dikumpulkan itu menurut beliau justru tidak akan ada apa namanya proses yang sangat lebih bagus. Nah, akhirnya waktu harus masuk TK ketika itu sebelum sebelum usia 3 tahun saya sudah persiapkan anak saya ini untuk masuk TK, dan saya mencari mana TK yang pas. Karena saya kayaknya nggak tega kalau masukin anak saya ke sesama kebutuhan khusus tuh kayaknya kurang ini. Apalagi kalau tempatnya memang tidak terlalu memadai ya, misalnya anak-anaknya cuma berapa, dengan banyak murid hanya dua guru, itu menurut saya kurang efektif. Akhirnya saya menemukan sekolah TK yang benar-benar bisa menghormati paling tidak Kakak Iza, yang bisa menjaga Kakak Iza dengan baik, karena harus ditinggal kalau dia tidak bersama dengan anak-anak yang sesamanya. Nah, waktu itu saya mempercayakan diri di sekolah TK dekat rumah saya, alhamdulillah. Dan saat itu Kakak Iza itu meskipun dia mungkin dibanding dengan anak-anak normal lainnya tidak sebelum usia 3 tahun saya sudah persiapkan anak saya ini untuk masuk TK, dan saya mencari mana TK yang pas. Karena saya kayaknya nggak tega kalau masukin anak saya ke sesama kebutuhan khusus tuh kayaknya kurang ini. Apalagi kalau tempatnya memang tidak terlalu memadai ya, misalnya anak-anaknya cuma berapa, dengan banyak murid hanya dua guru, itu menurut saya kurang efektif. Akhirnya saya menemukan sekolah TK yang benar-benar bisa menghormati paling tidak Kakak Iza, yang bisa menjaga Kakak Iza dengan baik, karena harus ditinggal kalau dia tidak bersama dengan anak-anak yang sesamanya. Nah, waktu itu saya mempercayakan diri di sekolah TK dekat rumah saya, alhamdulillah. Dan saat itu Kakak Iza itu meskipun dia mungkin dibanding dengan anak-anak normal lainnya tidak terlalu menonjol dalam masalah membaca dan lain sebagainya, saya mencari kelebihan yang ada pada Kakak Iza, bahwa Kak Iza itu punya sosialitas yang sangat tinggi. Sehingga, dan dia punya keberanian dan PD yang sangat besar. Waktu saya masukkan sekolah, gurunya menanyakan, apakah putri ibu suka mengganggu? Saya katakan enggak, anak saya enggak ganggu. Karena kalau ganggu, pasti kan dia akan mengalami kesulitan ya. Nah, saya bilang bahwa anak saya tidak mengganggu. Dan alhamdulillah diterima di TK itu. Dan kakak bukan berhasil ya, maksudnya mampu menyaingi, mampu menampilkan ikut perlombaan. Gurunya tidak malu untuk mengikutkan perlombaan Kakak Iza ke beberapa tempat. Dan meskipun itu membuat saya tuh takut, karena itu kan membawa nama sekolah. Jadi saya benar-benar deg-degan kalau kakak ini harus ikut perlombaan ke Ancol, kemana, ikut perlombaan nari bersama timnya, yang mana timnya anak-anak yang tidak punya kebutuhan khusus. Dan itu benar-benar membawa saya spot jantung kalau itu, karena dia harus membawa nama sekolah. Alhamdulillah Kak Iza bisa ikut dengan baik,
bisa ikut perlombaan apapun dengan baik selama di TK, dan antisipasinya adalah bahwa saya harus mempersiapkan Kakak Iza saat itu sedini mungkin. Jadi misalnya contohnya ya, misalnya Kakak Iza itu karena kami orang-orang yang berjilbab misalnya ya. Jadi kalau anak yang sudah balik baru dipakai jilbab itu mungkin sudah biasa ya. Tapi Kakak Iza harus sebelum itu. Jadi sebelum itu sudah kita persiapkan dia pakai jilbab. Nah, atau enggak misalnya Kakak Iza itu tidak boleh bersalaman dengan selain jenis. Karena kan kita sudah mempelajari ini laki, ini perempuan, dan lain sebagainya, sudah ada antisipasi sebelumnya. Jadi saya sudah mempersiapkan bahwa Kakak Iza tidak boleh salaman, misalnya nggak boleh salaman karena dia kendalanya dibicara ya. Tidak boleh salaman dengan bapak ini seperti itu. Jadi di rumah saya sudah persiapkan seperti itu. Nah, sehingga ketika bertemu dengan orang, walaupun pertama dia susah adaptasinya, tapi setelah itu bisa. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Oke, terima kasih Bu Hayati untuk menjawab pertanyaan pertama tadi. Mungkin beberapa teman saya akan melanjutkan dengan pertanyaan lainnya. Mungkin uh, Zada Oke, atau aku boleh nanya? boleh. Oke. Selamat pagi Ibu Hayati atau Ibu Kanis. Salam kenal, saya Tito dari Dewang Social Impactor juga bareng Akil dan yang lainnya. Ada pertanyaan yang menurut saya perlu dielaborasi lagi. Kira-kira ada tidak pengalaman ketika Kakak Iza tuh merasakan sakit, tapi ibu sendiri agak kesulitan tuh untuk mengetahui sebenarnya sakitnya apa sih Kakak Iza ini gitu. Ya, terima kasih pertanyaannya, bagus banget. Pertama-tama, tadi sudah saya sampaikan bahwa Kakak Iza itu punya kendala di bicara ya. Jadi memang sulit untuk kita mengetahui Kakak Iza ini sakit apa. Jadi kita kadang-kadang merekayasa. Tapi alhamdulillah Allah berikan Kakak Iza itu kesehatan. Maksud saya itu tidak terlalu banyak keluhan penyakit yang macam-macam, walaupun menurut kedokteran bahwa anak-anak Down syndrome itu dengan kondisinya yang lemah dan mudah sakit dan lain sebagainya. Tapi yang selama ini yang mudah-mudahan sehat terus, doakan ya teman-teman, adik-adik semuanya. Yang selama ini dialami itu misalnya Kakak Iza tuh sakit giginya sakit, cuman dia nggak ngomong, cuman kalau disuruh makan dia cuman bilang sakit gitu. Nah terus kalau panas kena anaknya itu periang, terus orangnya semangat energik gitu, dia cuman tidur aja. Saya pegang, kalau ada kondisi yang seperti itu saya sudah mulai curiga kenapa anak ini kok tidur. Jadi di luar kebiasaannya dia, saya menilai di luar kebiasaannya dia, dilihat badannya panas, ya udah saya dalam kondisi seperti itu aja. Jadi untuk penyakit-penyakit yang kronis itu saya belum merasakan sampai saya belum, dan enggak. Jadi mungkin penilaiannya itu dari kesehariannya dia ya. Di samping saya juga kadang-kadang saya menanyakan, kebetulan Kakak Iza itu setelah punya adiknya juga support dia untuk ngajak bicara dan lain sebagainya, punya rasa sayang. Di samping adiknya juga iseng ya, namanya anak kecil, cuman dia punya rasa sayang dan lebih dan suka diajak bicara. Jadi sekarang Kakak Iza itu sudah banyak kosakatanya. Jadi awalnya itu mungkin enggak ngerti, takut pun enggak paham. Jadi misalnya kita matikan lampu, dia tidak akan bilang takut. Ya dia biasa aja. Di mana anak-anak usia dia mungkin ada rasa takut, dia enggak. Tapi lama-kelamaan dia memahami bahwa ketika dimatikan lampu takut, ketika tidur sendiri takut. Sekarang sudah mulai bicara sakit perut, sakit misalnya di perutnya, bilang sakit ya sakit. Itu aja, sebatas itu aja yang untuk masalah sakit. Alhamdulillah kalau untuk obat, Kakak Iza itu bisa minum obat dengan baik, kecuali kayak kapsul.
Baik Bu, Hariti, terima kasih atas jawabannya Bu. Mungkin lanjut dari pertanyaan Kak Dito kali ya. Soal yang tadi rasa sakit juga. Sebenarnya dari sebagai orang tuanya Kak Iza, sebagai eh, yang paling dekat, ada nggak sih Bu kayak pelajaran khusus yang diajarin ke Kak Iza kalau misalnya cara mengekspresikan rasa sakit, misalnya apakah harus dari alat peraga atau dari gambar atau dikasih tahu kalau sakit itu apa dan di bagian mana atau ditunjuk, apakah Ibu kayak intens ada cara pengajarannya atau kayak mengalir begitu saja? Untuk selama ini, kalau untuk masalah sakit ya, untuk masalah sakit itu mengalir begitu saja. Jadi sesuai dengan kondisi yang dialami. Tapi kalau untuk hal-hal lain, misalnya seperti berpakaian baju, berpakaian, terus pakai jilbab, dan lain sebagainya, itu memang orang seperti Kakak Iza itu lebih butuh ke praktek ya. Di samping juga ada gambar-gambar khusus yang misalnya saya punya tuh alat-alat peraga, gambar-gambar kecil yang menjelaskan bahwa ini misalnya berpakaian. Itu mungkin dari sejak kecil ya itu sudah saya ajarkan seperti anak-anak lainnya. Kalau anak-anak TK itu kan diajarkan seperti itu. Nah, setelah untuk prakteknya mengalir begitu aja. Baik, mungkin lanjut pertanyaan terakhir kali dari saya. Sebagai orang tuanya Kak Iza, kalau misalnya Kak Iza lagi sakit dan hanya bilang kayak sakit menuju ke satu tempat, misalnya yang nggak begitu kelihatan, maksudnya bukan kulit, misalnya kayak sakit kepala atau sakit perut, apakah sebenarnya kadang ibu tuh susah buat kesulitan untuk tahu kalau misalnya ini sakitnya apa, jadi harus kayak lebih lama lagi proses mengertinya, atau Kak Iza menyampaikannya secara kayak detail, misalnya sakit perut karena apa, di bagian mana, kayak gitu. Eh, Kalau selama ini ya, selama ini yang saya alami itu, misalnya Kakak Iza itu kan hanya sakitnya ya berkisar tentang perut, gigi, dan panas, demam. Nah, saya itu alhamdulillahnya saya tuh beberapa kali itu kan pernah ikut kayak seminar-seminar tentang anak-anak Down syndrome, anak-anak kebutuhan khusus lain, apa yang dibutuhkan mereka, dan itu saya praktekkan di rumah, misalnya bahwa anak-anak Down syndrome ini vitaminnya misalnya harus melebihi daripada kita. Jadi misalnya kalau kalau kata narsum waktu itu, kalau bapaknya itu kalau istri suka ngasih daging ke bapaknya, mempersiapkan kepada bapaknya dan keluarga lainnya, itu di stop dulu. Jadi kasih aja ke anaknya yang Down syndrome, jadi lebih banyak asupannya untuk anak-anak Down syndrome. Nah, itu saya usahakan bukan dalam artian bahwa saya mengurangi porsi dari keluarga saya, enggak, dalam artian bahwa vitamin untuk kakak dan adiknya itu sama. Jadi misalnya saya tidak terlalu banyak vitamin-vitamin yang sifatnya kayak di apotek itu enggak. Jadi misalnya kayak madu dan lain sebagainya itu memang harus ada, dan makanan asupannya harus ada. Begitu juga dengan diet makannya tidak terlalu banyak, itu bagi dia adalah bagus. Sehingga yang dia rasakan itu paling ketika dia akan menstruasi, sakit perut, seperti itu ya. Terus juga karena kondisi-kondisi itu saya sudah pahami selama berjalan dia ketika sudah usia balik itu, saat-saat dia akan menstruasi itu dia akan kondisinya lemah. Jadi misalnya dia akan sakit perut, dia akan demam, flu itu di saat-saat seperti itu. Jadi saya sudah bisa memahami itu karena sudah berjalan lama. Baik, terima kasih. Mungkin dari rekan-rekan yang lain. Baik, mungkin saya izin bertanya ya Bu. Perkenalkan saya Gak Ari. ada suaranya, Kak. Oh, suaraku kecil ya? Wait, Kecil-kecil. sekarang gimana? Ya, ada mendingan. Oke. Oke, perkenalkan Bu, saya Arin. Kebetulan saya juga bersama teman-teman yang lain menjadi Dewan Social Impactor dan saat ini juga menjadi dokter gigi muda. Jadi tadi pas Ibu bilang kalau anak Ibu pernah merasa sakit gigi, itu jadi saya jadi keinget gitu kalau misalnya emang anak dengan Down syndrome itu punya masalah gigi yang cukup kompleks gitu dibandingkan dengan anak-anak yang lainnya. Mungkin bisa giginya jadi berjarak-jarak atau mungkin tumbuhnya lebih banyak dibandingkan yang lain gitu, dan itu memang valid gitu dan emang ada pada kondisi anak-anak dengan Down syndrome gitu. Mungkin Bu, yang mau aku tanyakan, aku pernah
membaca gitu ya Bu, kalau misalnya beberapa anak yang memiliki keterbatasan atau memiliki kondisi Down syndrome ini, mungkin mereka perlu banyak usaha untuk mengkomprehensikan apa yang mereka rasakan, baik rasa sakit maupun rasa perasaan secara general gitu, ekspresi-ekspresi serta emosi yang dirasakan. Kira-kira bahkan juga nggak jarang kalau misalnya mereka cara mengekspresikannya itu jadi salah gitu. Misalnya ketika mereka merasa sakit, mereka malah jadi kayak mungkin cubit-cubit dirinya sendiri gitu, atau mereka lagi kesel tapi nggak bisa ekspresiin, jadi mereka mungkin kayak nampar-nampar pipi sendiri gitu, karena mereka bingung mau bagaimana mengekspresikannya. Mungkin kalau pada Kak Iza ini, apakah pernah terjadi seperti itu, dan ketika Ibu melihat kondisi seperti itu, kira-kira yang Ibu lakukan seperti apa? Alhamdulillah selama ini Kakak Iza itu, untuk Kakak Iza ya, mungkin untuk saya pernah ada beberapa teman yang lain juga mengalami seperti itu. Tapi untuk Kakak Iza sendiri, dia nggak sempat sampai mukul-mukul badannya atau apa yang dia rasakan. Bahkan anak itu kalau dia sakit, dia justru banyak diam. Lebih banyak diam. Jadi tidak mengeluh, tidak mengeluh. Dan kalau misalnya sakit, panas atau giginya sakit pun dia rasakan itu ketika disuruh makan, giginya sakit. Memang susunan giginya itu kurang bagus ya, kurang bagus. Pernah saya waktu masih kecilnya pernah sih dicabut beberapa ke dokter gigi karena numpuk-numpuk gitu, benar tadi katanya. Adik Arin itu giginya emang numpuk-numpuk. Nah, tapi dia itu termasuk giginya kuat dibanding punya kakak, punya adiknya. Dan dia termasuk apa namanya? Dia punya apa sih ya, pertahanan tubuhnya tuh kuat. Mungkin Agil nih bisa tahu bagaimana dia dorong pintu gerbang dan lain sebagainya tuh, anaknya tuh kuat. Cuman dalam kondisi tadi ketika dia akan menstruasi itu agak lemah di situ. Nah, selama ini giginya bolong itu ya mungkin terakhir-terakhir ini ya. Karena kan sekarang dia usianya sudah 22 ya. Dia usianya sudah 22. Jadi itu aja yang dia rasakan, nggak sempat sampai kayak tantrum dan lain sebagainya itu. Gitu ya Bu. Oh, udah 22 tahun berarti seumuran sama aku juga Bu. Kebetulan 22 tahun juga. Iya, iya tahun 2000 kakak itu. Tahun 2000, iya aku juga 2000. Berarti Bu, kalau misalnya mungkin yang aku mau tanyain, kalau misalnya perubahan dari kondisi yang dialami pada saat kecil hingga sekarang dewasa, kira-kira yang paling berubah apa Bu? Mungkin kalau misalnya pas kecil sempat ada tantrum, terus sekarang udah berkurang dan lain sebagainya gitu Bu, kalau dari kondisi Down syndrome-nya sendiri. Eh, Perubahan yang menonjol untuk kakak itu sebenarnya misalnya ya, terutama yang saya rasakan itu ya selama masa pandemi ini secara umum ya, secara umum ya. Jadi selama dulu itu ya kakak Iza itu kalau kita ajak keluar gitu misalnya ya, kalau kita ajak keluar dia suka nggak sesuai dengan keinginan kita gitu loh. Dimana di saat anak-anak yang tidak punya kebutuhan khusus, anak-anak normal saya katakan seperti itu, dia kalau jalan sesuai yang kita tuntun gitu kan. Kalau kita tuntun ya jalan tuntun gitu. Nah kakak itu tidak seperti itu. Jadi kalau keluar dia suka ngumpet, kadang-kadang kita harus balik lagi. Atau hal-hal yang kadang-kadang bikin kita kesel gitu loh. Tidak sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita harus benar-benar pegang. Nah, setelah saya merasakan bahwa kakak itu seperti anak sudah dewasa gitu loh. Jadi saat selama 3 tahun ini, saya merasakan banget. Jadi pandemi itu kan tidak pernah keluar kita. Karena memang anak-anak Down syndrome itu yang saya ikuti seminar itu bahwa dia ketika kena pandemi itu dia akan lebih parah dibanding orang-orang biasa. Jadi memang saya jaganya super ketat. Saya nggak boleh dia keluar dan lain sebagainya seperti itu. Nah, bahkan sekolah pun saya berhentikan waktu itu ini ya, karena saya melihat bahwa apa yang di Kakak Isa itu kan di homeschooling, tapi bukan di rumah homeschoolingnya, di mana di sebuah tempat gitu. Nah, saya berhentikan karena juga yang nganterin itu tidak bisa menjaga
kesehatan dan lain sebagainya kurang bisa menjaga itu deh. Makanya saya berhentikan karena lumayan agak jauh. Nah, kemudian di rumah setelah pandemi ini saya ajak keluar, kakak tuh sudah beda. Jadi waktu saya ajak ke Bandung pernah dia naik kereta berdua saya, dia sudah sesuai dengan keinginan kita seperti umumnya dituntun mau. Terus kalau kita pergi misalnya kita pergi makan keluar, dia juga ikut kita tuntun bersama, dia juga mau, nggak harus ngumpet-ngumpet dan sembunyi. Itu ada perbedaan seperti itu. Di samping juga sekarang misalnya dia sudah mulai banyak bicara, misalnya saya kencing, kepengen pipis ke kamar mandi, dia tuh cuman dia suka apa ya, anak-anak Down syndrome itu seperti robot kalau saya perumpamakan. Jadi misalnya kita setting seperti itu, ya begitu terus, dia tidak akan bisa berubah. Sulit untuk berubah. Misalnya kita setting untuk disiplin dia, buang sampah pada tempatnya, di mana suatu saat misalnya kita butuh bahwa anak ini, ayo kita sampahnya taruh dulu, jangan ditaruh di sini. Jangan taruh di sini, karena kalau seandainya begini kita akan terlambat, atau di sana sudah ada yang, dia tidak akan bisa, dia harus sesuai dengan apa yang kita latih selama ini. Ya harus dibuang ke tempat sampah dalam kondisi apapun. Misalnya bahwa kebetulan kakak ini dari sejak kecil dia orangnya sudah rapi. Jadi rapi, karena memang kita ngelatihnya begitu. Rapi, kalau mau tidur rumah sudah dalam kondisi rapi, sementara dia juga harus rapi, misalnya harus pakai hand body, harus pakai bedak, harus pakai minyak wangi, dan itu tidak bisa terlepas dari dia. Itu harus ada. Kalau seandainya tidak ada, dia akan cari di kamar saya. Jadi semua yang sudah kita ajarin itu harus dia lakukan, dan itu merupakan disiplin dia. Jadi nggak bakalan dia bisa berubah. Nah seperti itu perubahan-perubahan yang ada itu ya sampai sekarang itu berjalan, cuman ya mungkin lebih baik. Iya sih Bu, karena yang aku tangkap juga ya dari kata-kata Bu Hidayat, ternyata emang dari kecil juga Bu Hidayat udah berusaha untuk menerapkan pola-pola atau perlakuan-perlakuan yang ingin ditanamkan untuk tercerminkan ketika Kak Iza ini dewasa gitu. Dan mungkin karena hal tersebut juga ada pendekatan dari kecil yang dilakukan, jadi secara berangsur-angsur perlakuan atau kegiatan Kak Iza sekarang sudah lebih sesuai dengan keinginan Ibu, kurang lebih seperti itu ya berarti. Oke, mungkin Bu kalau aku boleh tanya lagi, kan di luar sana banyak ya mungkin orang tua yang memiliki anak dengan kondisi serupa gitu, dan mungkin mereka juga masih kebingungan kira-kira apa nih yang perlu dilakukan, metode pendekatan seperti apa yang perlu dilakukan terhadap anak mereka supaya mengerti emosi yang dirasakan, mengerti kondisi yang dirasakan lebih baik lagi. Mungkin kalau dari Ibu sendiri, ada pesan nggak sih Bu untuk mungkin orang tua atau caregiver di luar sana yang berkaitan dengan kondisi serupa seperti misalnya Down syndrome pada Kak Iza? Ya, satu pesan yang mungkin perlu menjadi pelajaran bagi kita bersama, tanpa menutup kemungkinan bahwa kita ini pada orang tua ini secara umum punya kesabaran yang tidak sempurna ya. Jadi menghadapi anak-anak yang punya kebutuhan khusus itu memang harus ekstra sabarnya. Meskipun kadang-kadang kita terkalahkan oleh itu semua, kadang-kadang kita kalah dengan kita sudah berusaha untuk memupuk diri kita itu, gua harus sabar nih hadapi dia hari ini. Kadang-kadang. Jangan sampai emosi kayak kemarin misalnya seperti itu. Itu kadang-kadang nggak bisa juga. Oleh karena itu saran saya yang pertama, Tuhan itu tidak akan memberikan orang seperti ini kepada kita kecuali Tuhan itu percaya bahwa kita itu memang mampu menghadapi itu. Kemudian yang kedua, jangan pernah malu membawa anak kita ke tempat yang aktivitas secara umum. Banyak orang yang mungkin malu jadi anak itu dibiarkan di rumah saja. Pengalaman saya ini ada beberapa teman saya juga yang seperti itu. Bahkan saya nggak tahu kalau dia itu punya anak Down syndrome. Tapi setelah melihat saya kan termasuk, bukan saya ingin ini ya, saya itu orang yang punya aktivitas banyak di luar. Dan saya tidak pakai pembantu. Saya tidak pakai pembantu. Jadi kemana-mana anak saya bawa. Kalau saya bisa itu dari sejak kecil. Oleh karena itu,
syukur alhamdulillah teman-teman saya itu banyak support. Jadi Kakak Iza itu punya aktivitasnya, misalnya dia jadi panitia, dia penerima tamu, dia bantu di bidang konsumsi, dan dia suka seperti itu. Justru ketika didiamkan, dia diam, justru itu yang menyebabkan dia tidak punya aktivitas, akhirnya dia macam-macam. Tapi ketika dia diberi kepercayaan bahwa dia bisa seperti ini, dan dia bisa bantu, itu lebih bagus. Jadi jangan pernah kita pesimis terlebih dahulu untuk anak-anak yang punya kebutuhan khusus, tapi kita harus percaya bahwa dia itu bisa. Dan dia ada. Oleh karena itu kita beri kepercayaan dia untuk hal-hal yang memang sekiranya dia mampu dan tidak akan merusak orang sekitarnya. Yang ketiga, banyaklah berdoa. Saya yakin doa-doa kita itu tidak akan pernah tidak didengar oleh Allah. Dan semuanya yang terakhir adalah usaha. Setiap kita ada usaha, pasti usaha kita itu insya Allah akan bisa. Terutama untuk anak-anak kita. Mantap, Bu. Mungkin nanti beberapa pesan-pesan dari Bu Hidayat juga bakal kita share bareng-bareng, karena tadi inspiratif banget buat para caregiver di luar sana juga dengan kondisi yang serupa. Oke, kalau gitu mungkin aku balikin ke Akil. Makasih banyak Ibu udah jawab pertanyaan-pertanyaan aku. Sama-sama, sama-sama. Ya, terima kasih Arin dan terima kasih juga Bu Hayati atas menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Mungkin itu aja dari kami. Dan nanti apabila postnya sudah muncul atau hasilnya atau outputnya sudah hadir, mungkin kami juga akan memberikan linknya melalui aku ke Ibu Hayati, dan nanti Ibu Hayati bisa menonton atau membaca ulang. Sekian mungkin itu lagi Siap. yang ingin kami sampaikan itu saja. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Salam untuk Iza ya Ibu. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama, sukses selalu adik-adik semua.